Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik kawan-kawan, kali ini kita memanen ataupun memotong cangkokan dari pohon sawo, ya, yang saat ini sedang dalam keadaan berbunga. Tapi nggak apa-apa, kita potong aja karena dilihat akarnya juga udah cukup kuat, supaya nanti pada saat kita tanam di dalam polybag ataupun dalam pot, dia bisa menghasilkan buah, ya, lebih cepat berbuahnya. Nah, ini kawan-kawan hasil dari cangkok pohon sawonya, dapat dilihat. Ini cirinya kawan-kawan, kalau udah banyak seperti ini, akar serabut, bukan akar yang besar seperti ini ya. Akar serabutnya udah cukup banyak, akar serabutnya sudah cukup banyak, berarti dia sudah membutuhkan nutrisi tambahan untuk dia sendiri. Kemudian yang kedua, kalau dilihat akar yang besar ini sudah cukup coklat atau berubah warna seperti coklat seperti ini, maka dia udah bisa untuk kita turunkan, ya. Kita potong aja nih kawan-kawan. Jadi ini cirinya udah cukup banyak, dan walaupun dia tembus plastik, ini kan tembus plastik nih kawan-kawan, menembus plastik tetapi dia tidak kering, ya. Good banget nih kalau untuk pohon sawo, insya Allah kuat. Yuk kita potong kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Pohonnya agak kuat nih. Oke. Guntingnya udah kurang tajam, udah lama nggak diasah. Nah, inilah kawan-kawan hasil dari cangkok pohon sawo kita. Di ujungnya lebat, dan kemudian bentuknya juga insya Allah bagus nih bentuknya nih. Kalau untuk nanam tabu lampot udah mirip seperti bonsai ini kawan-kawan. Oke, ini karena di atasnya terlalu berat nih kawan-kawan, terlalu berat. Jadi kalau misalkan ditanam di dalam pot ataupun dalam polybag, dia kan cenderung apa ya, merebah ataupun dia suka tumbang, ambruk gitu deh, ambruk ya. Jadi alangkah baiknya kalau misalkan kita mendapatkan seperti ini kawan-kawan, kita buat dulu untuk penopangnya. Buatkan dulu untuk penopangnya supaya dia bisa bertahan. Karena ketika kita tanam nanti, kalau seandainya dia rubuh ataupun ambruk gitu kawan-kawan, maka akar yang sudah berkembang ini bakalan putus. Dan pada saat putus, nanti cangkokannya bisa lambat berhasil, ataupun bisa dikatakan gagal, atau bahkan bisa mati. Jadi kita buat dulu penopangnya kawan-kawan. Di sini saya menyediakan kayu, cukup untuk menopang dia aja nih sebenarnya, kayu seperti ini, ya. Dan kemudian tali pengikat. Oke, kita ikat dulu kawan-kawan. Baik kawan-kawan, kita udah membuat apa nih, seperti penyanggahnya, ya, cagaknya. Jadi udah kita buat ikatan juga supaya dia tidak tumbang, ya, tidak roboh. Mudah-mudahan apabila terkena angin jadi dia lebih kuat, ya. Kemudian kita tanam nih kawan-kawan. Ini seperti yang pernah saya sampaikan, kalau untuk pohon sawo ini, sedangkan apa namanya, untuk plastiknya ini kan banyak jebol sendiri nih kawan-kawan. Jadi pada saat kita menanamnya, kita nggak perlu repot untuk membuka plastiknya, ya. Jadi langsung kita tanam aja seperti ini. Kita tanam seperti ini. Nah,
Ini media yang dibutuhkan kawan-kawan hanya tanah dengan sedikit sekam ya. Jadi untuk sawo tidak perlu banyak sekam, sedikit aja sekamnya, nggak perlu banyak. Jadi langsung kita tanam. Kalau bisa nih kawan-kawan, untuk mengingatkan lagi nih, untuk menanam cangkokan pohon apapun sebenarnya tidak hanya sekedar sawo. Apabila bisa kita usahakan kita menanamnya di saat sore hari. Ya, di sore hari, bukan di pagi hari. Karena di pagi hari itu banyak nutrisi yang terhisap. Kemudian pada saat itu juga cuaca panas seharian, dia harus menahan panas. Jadi alangkah baiknya kita melakukannya di sore hari, sebab di sore hari pada malam harinya pun cuaca sudah teduh ya, sejuk. Jadi insya Allah dia pun tidak begitu lama untuk mengalami stres. Nah, padatkan kawan-kawan. Nah jadi kawan-kawan nih udah siap ya kita tanam seperti ini di dalam polybag. Kita padatkan juga boleh di pinggir-pinggirnya seperti ini supaya nggak mudah roboh juga tadi. Jadi seiring dengan waktu kawan-kawan, setelah kita tanam seperti ini, memang pada dasarnya kita belum boleh untuk memupuknya ya. Jadi kita hanya menanamnya dengan tanah aja, nggak pakai sekam juga nggak apa-apa kawan-kawan. Untuk sawo ini insya Allah kuat ya. Jadi plastik yang di dalam itu bakalan hancur dengan sendirinya, dan kemudian kita bisa lihat perkembangan dari akar sawo ini. Biasanya dari polybag ini pun dia bakalan keluar dari lubang-lubang polybag ini, dia bakalan keluar ya. Jadi pada saat itu tentunya kita bisa mengetahui kalau tanaman sawo tersebut sedang berkembang. Nah itu dia kawan-kawan. Oke, setelah ini kita lihat dulu secara keseluruhan nih kawan-kawan. Ini dia hasilnya. Angin juga udah ada, tetapi alhamdulillah ini masih bertahan, artinya tidak apa namanya, tidak tumbang, mesti tetap berdiri kokoh ya. Nah seperti ini tampilannya kawan-kawan. Kemudian ini diusahakan diletakkan di tempat yang teduh. Di tempat yang teduh kita pindahkan seperti di bawah pepohonan seperti ini. Di bawah pepohonan, kalau bisa dia terkena matahari pagi sekitar 2 jam saja, itu maksimal, atau terkena matahari sore minimal 1 jam saja. Jadi begitu kawan-kawan. Kemudian jangan lupa setelah kita letakkan di tempat yang teduh, lalu kita siram dengan siram yang jenuh. Ini. Nah ini kawan-kawan, udah kita letakkan di tempat yang teduh. Teduh bukan berarti tidak terkena matahari ya. Teduh di bawah pepohonan seperti ini. Jadi agak terlindung dia kawan-kawan. Terlindung. Kalau bisa ada pepohonan seperti ini bagus juga nih kawan-kawan, disenderkan di pepohonan seperti ini. Disenderkan kemudian diikat. Ini kan bersandar ke pohon kelor nih ya. Diikat. Jadi supaya tanamannya nggak tumbang, nggak roboh. Nah itu dia fungsinya kawan-kawan. Kemudian setelah itu kita siram dengan siraman yang jenuh. Siram. Siram dengan merata ya kawan-kawan. Ini air yang disediakan sekitar 2,5 liter, dan biasanya 2,5 liter ini cukup untuk membasahi seluruh bahagian dari media tanam polybag. Ini polybagnya 20, ukuran 20 kawan-kawan ya, ukuran 20, enggak terlalu besar dan enggak juga terlalu kecil. Kita tunggu sebentar sampai dia menyusut ke bawah, diserap oleh tanah. Kemudian kita siram lagi.
Sebenarnya kalau misalkan mau langsung ditanam di tanah ini bisa juga kawan-kawan, bisa. Cuman ada cumannya, kita harus rajin menjaga kelembaban dari medianya. Kalau bisa disiram setiap hari kawan-kawan. Sebab di cuaca yang seperti sekarang, kalau dikatakan apa namanya musim panas seperti ini, biasanya cangkokan itu nggak akan sanggup untuk menahan panas matahari. Dan biasanya memang orang-orang tua dulu juga mengajarkan sama kita untuk menanam itu di waktu musim hujan, ya kan? Di waktu musim hujan. Supaya apa? Supaya tanamannya pun kuat dan suhu pada saat itu pun tidak panas sehingga tanaman bisa berkembang pada saat dia mendapatkan musim panas. Nah, begitu kawan-kawan. Ya. Jadi ini sekedar tips sedikit dari saya untuk menanam cangkokan pohon sawo. Ya, mudah-mudahan tentunya kawan-kawan yang mencangkok segera berhasil. Dan di video sebelumnya kita udah memvideokan bagaimana cara untuk mencangkok pohon sawonya, ya. Dan begitulah cara kita untuk menanamnya, dan alhamdulillah biasanya berhasil, ya. Oke, terima kasih kawan-kawan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan juga suka dengan videonya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.